Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, kekerasan oleh polisi kembali terjadi di Amerika Serikat. Di Buffalo, New York, beberapa polisi setempat mendorong paksa seorang pria hingga tersungkur saat polisi hendak membubarkan pengunjuk rasa. Rekaman video memperlihatkan sejumlah polisi mendorong seorang pria yang bergerak maju ke arah mereka. Meski sang pria tak bersenjata dan tidak memperlihatkan aksi yang agresif. Setelah didorong, sang pria terjungkal ke belakang dan kepalanya membentur trotoar jalan hingga berdarah. Pemerintah kota New York menyatakan sang pria yang berusia 75 tahun ini kini dalam perawatan di rumah sakit. Kondisinya stabil tetapi menderita luka serius. Masih dari New York, setelah jam malam diberlakukan mulai pukul 20 waktu setempat, ratusan pengunjuk rasa tetap berada di jalan. Polisi akhirnya menangkap demonstran yang tetap berada di jalanan. Namun kali ini penangkapan dilakukan tanpa menggunakan tongkat dan lontaran gas air mata. Jam malam di kota New York akan diberlakukan hingga hari Minggu lusa, guna mencegah kembali terjadinya penjarahan dan aksi kekerasan. Demonstran tetap turun ke jalan pasca aksi kekerasan dan rasisme yang dilakukan polisi di Minneapolis. Kekerasan tersebut mengakibatkan seorang warga kulit hitam George Floyd tewas. Di sisi lain kota New York, barisan polisi harus saling berhadapan dengan demonstran yang menolak membubarkan diri. Saat jam malam mulai berlaku, massa dalam jumlah yang lebih besar turun ke jalan. Demonstran ini menolak untuk membubarkan diri. Sementara di Seattle, para demonstran menyampaikan protesnya dengan berbaring di lahan parkir dengan posisi tangan di belakang selama beberapa menit. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka ingin mengalami bagaimana George Floyd diperlakukan oleh petugas kepolisian Minneapolis sebelum kematiannya. Kita menuju New York, Amerika Serikat untuk melihat perkembangan terkini dari gelombang protes di sana. Sudah bersama kita Mehulika Sitepu, mahasiswi Indonesia di New York. Selamat pagi waktu New York, Mehu. Ya, selamat pagi Cynthia. Iya, Mehu, ini kita sama-sama bisa melihat tadi ada insiden kekerasan yang kembali dilakukan polisi terhadap pengunjuk rasa, didorong sampai terjatuh bahkan harus dirawat di rumah sakit. Bagaimana kabar korban terkini dan adakah tindakan yang dilakukan kepada petugas yang melakukan hal tersebut? Ya, Cynthia, video yang sangat distressing atau membuat stres itu sudah sangat viral di media sosial dan akhirnya wali kota Buffalo, salah satu kota di negara bagian New York itu sudah menghentikan tanpa diberikan gaji kepada 2 petugas yang terlihat mendorong seorang pria yang berumur 75 tahun itu. Pria 75 tahun itu sendiri saat ini dalam kondisi serius namun stabil menurut wali kota Buffalo Brian Brown. Dan ini adalah kejadian terakhir di mana seorang civilian atau warga sipil itu mendapatkan perlakuan kekerasan dari kepolisian meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Iya, Mehu, lantas adakah petugas yang melakukan hal tersebut diberikan sanksi atau ada informasi terkini terkait dengan petugas yang melakukan hal tersebut? Ya, kedua petugas itu sudah dihentikan tanpa diberikan gaji dan akan dilakukan investigasi apakah mereka memang bersalah dan kemudian akan mengikut. Kalau memang terbukti akan dilanjutkan ke court atau pengadilan. Oke, Mehu, di New York demonstrasi ini juga terjadi di beberapa kota lain. Apakah kekerasan juga terjadi di sana, Mehu, selain di New York? Selain di New York banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan atau video-video yang menunjukkan bahwa polisi kerap melakukan kekerasan kepada pemprotes dan bukan hanya pemprotes namun juga warga sipil yang mungkin hanya sekedar atau tidak sengaja masuk ke dalam situasi. Ada kasus di Atlanta di mana 2 orang mahasiswa
kebetulan mereka berkulit hitam, itu sedang terjebak di kemacetan jalanan Atlanta setelah jam malam berlaku di kota tersebut. Nah, mereka bersikeras bahwa mereka tidak ikut protes, mereka hanya terjebak macet. Namun ada video ini menunjukkan bahwa polisi itu justru menyerang mereka, memberikan mereka taser atau kejut listrik gitu, dan kemudian menangkap mereka. Ada juga di kota New York seorang pegawai pesan antar, itu termasuk pegawai esensial yang diberikan atau dibolehkan untuk tetap bekerja meskipun ada jam malam, itu juga ditangkap. Jadi mereka bukan pemrotes, mereka cuma warga sipil yang tanda kutip terjebak di situasi protes, dan itu ditangkap dan diperlakukan kekerasan oleh para polisi. Iya, Mehu, untuk mereka yang ditangkap, baik itu pemrotes ataupun warga yang memang berada di lingkungan tersebut, apakah mereka ditahan atau dibebaskan atau mendapat perlakuan lain, Mehu? Iya, biasanya yang terjadi adalah mereka akan ditahan, dan dalam penahanannya itu polisi akan membuat charge atau tuduhan ya, atau dakwaan kepada mereka, apa yang mereka langgar gitu, begitu. Yang pasti mereka tidak boleh, mereka punya hak untuk protes karena itu dilindungi oleh amandemen pertama di Amerika Serikat. Namun kebanyakan dari orang-orang yang ditangkap seusai jam malam itu mereka diberikan dakwaan civil obedience. Jadi begitu mereka diberikan charge-nya atau dakwaannya, mereka diperbolehkan untuk keluar dari tahanan dan kemudian tinggal menunggu waktu pengadilan yang mungkin bisa beberapa bulan kemudian gitu untuk kemudian diproses. Jadi itu biasanya sangat cepat penangkapan itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, warga negara Indonesia, mahasiswi Indonesia di New York, Amerika Serikat, Mehu Sitepu melaporkan.